Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Zona Horor Mistik. Hai Zoner, apa kabar ya? Semoga sehat-sehat ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ya cerita ini ya, jangan lupa subscribe, like, and comment supaya teman-teman di sini tidak ketinggalan cerita-cerita seru dan menyeramkan selanjutnya. Jadi jangan berlama-lama, kita masuk dengan ceritanya. Tapi sebelumnya saya mau spill dulu bahwa cerita ini berbicara tentang ketika maghrib tiba. Nah, jadi ya mungkin sudah pada dengar ya, orang tua selalu bilang jangan keluar di saat maghrib. Nah, begini nih ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita dengar ceritanya. Oke, kembali lagi diceritakan bahwa Andi adalah anak ya cowok yang tidak percaya, skeptis ya, yang boleh dikatakan skeptis dengan hal-hal yang berhubungan dengan mistis seperti itu gitu. Jadi kalau papanya selalu nasihatin, kamu jangan keluar rumah, jangan apa gitu, dia selalu tidak percaya gitu, selalu tidak percaya dengan hal-hal seperti itu sampai ya dia merasakan terjadi dengan diri dia sendiri, baru dia merasa ternyata ini benar adanya. Oke, jadi kejadiannya adalah begini. Andi punya adik yang namanya si Rumi ya. Katakanlah namanya Rumi. Dia ini setiap mau makan selalu makanannya selalu dicampur dengan snack gitu, kayak ciki-ciki atau apalah kayak gitu ya kan. Nah terus waktu itu kejadiannya habis gitu. Nah rumahnya tuh nggak jauh dari warung, 5 menit jalan. Terus papanya bilang, Andi beliin ini buat adekmu katanya gitu, waktu maghrib nih. Terus tapi abis maghrib ya gitu. Nah pas dia ini ngerasa udah daripada nunggu nanti mending sekarang aja dah kan gitu. Azannya berkumandang, dia langsung sholat. Nah gitu, pas udah sholat langsung dia pergi ke warung untuk membeli snack untuk adiknya kan gitu. Papanya bilang, Andi nanti aja, masih maghrib. Enggak apa-apa katanya gitu kan. Enggak apa-apa gitu loh. Nah terus akhirnya dia jalan. Di sepanjang jalan, karena itu maghrib sepi ya kan ya. Itu kan antara ya senja itu gimana sih suasananya ya. Dibilang gelap banget enggak, dibilang terang juga enggak. Dia berjalan sepi. Di sepanjang perjalanan dia mau ke warung, ada kayak pohon besar, nggak tahu itu pohon apa ya. Pohon apa? Beringin? Bukan. Kayak rambutan. Kayak pohon yang rimbun gitu pohonnya itu. Andi ini sudah berkali-kali ya lewat di situ, bisa ya ribuan kali mungkin, karena dia memang tinggal di situ. Dia tidak pernah menemukan apapun kan gitu ya. Jadi dia sih santai aja, biasa aja lewat di situ. Nah, pas karena ini kebetulan maghrib kan gitu ya. Dia merasa pas dia lewat tuh kayak diikutin orang gitu. Kayak ada suara siul-siulan gitu. Siulan kecil gitu. Dudu, kayak siulan bersenandung gitu kan. Dia pikir apaan sih gitu ya, siapa? Tapi dia pikir kok nggak ada orang, tapi kok bersiul gitu. Nah, terus pas melewati pohon itu gitu kan, kayak ada sesuatu yang menarik dia untuk melihat gitu ke pohon itu. Pas dia melihat ke pohon itu, kalian tahu nggak gitu? Ada sesosok ya, bentuknya seperti pengemis ya, rambutnya gimbal gitu ya. Dia tidak menggunakan apapun, bentuknya hitam ya kan, hitam, terus giginya itu kayak taring-taring, matanya merah. Ilustrasinya seperti itu, enggak, ilustrasinya lebih parah dari itu ya. Dan di atas pohon tinggi banget. Dia belum sadar kalau dia pikir ini orang sakit jiwa kali, kata si Andi gitu. Tapi pas tersadarnya
dia yakin, pas dia tersadar kalau itu bukan manusia, tiba-tiba lidahnya kayak melet-melet gitu, menjulur kayak ular gitu ya, matanya merah, terus bentuknya hitam. Bisa kan kalian bayangin ya, bentuknya hitam, matanya merah, terus giginya taring-taring, terus rambutnya gimbal gitu di atas pohon puncak. Ya kali orang gitu kan. Terus udah gitu setelah dia ngeliat itu dia langsung cabut gitu, pergi gitu kan. Pas pergi dia balik lagi gitu ke suatu tempat gitu, dan akhirnya dia balik lagi ke warung itu gitu kan. Nah, akhirnya dia balik lagi ke warung itu. Terus dia terdiam di situ gitu ya, dia lari gitu, dia terdiam di situ. Terus orang warungnya, kenapa dek, kenapa? Nggak apa-apa katanya gitu kan, nggak kenapa-napa gitu. Nah, nggak lama dia sudah sampai di warung itu. Nggak sampai di warung itu, warung itu dekat masjid gitu ya. Nah, bubar dah orang sholat kan gitu ya, bubar orang sholat. Terus akhirnya pas orang sholat bubar dia tenang. Nah, ada 3 warga yang dekat rumah dia, ngapain di mau pulang? Iya mau pulang, bareng dong pulang kan gitu. Nah pas di perjalanan pulang ini gitu kan, dia kan melewatin lagi itu pohon gitu ya. Dia tuh kayak merasa gini, jangan lihat gitu. Dia tertunduk karena pun dia merasa kalau ngeliat dia takutnya ketemu lagi gitu kan. Jangan lihat gitu katanya. Pas dia berjalan gitu kan, nggak tahu kenapa tetap aja ya dia itu diminta untuk melihat gitu, kayak ada suruhan, ayo lihat gitu. Dan bener dong, pas dia lihat makhluk itu tadi masih ada di situ guys, dan sekarang bukan di atas pohon, di bawah pohon. Seketika itu dia langsung kabur dari rumah, dari jalan itu, lari sekencang-kencangnya pulang ke rumah. Sampai di rumah dia baru nangis. Terus besokannya dia sakit 3-4 hari demam. Ya karena mungkin ya stres kali, takut atau apa, mungkin energinya bertabrakan sama sesuatu itu gitu. Nah, dia cerita, setelah itu dia ceritakan ke orang tuanya dia, dan akhirnya dia dibersihkan lah gitu ya. Nah, sejak itu ya dia percaya bahwa yang namanya keluar maghrib itu memang bahaya guys. Jadi ya di sini ya, seperti saya pernah ceritakan di awal ya, jangan pernah keluar maghrib, tidur maghrib, apapun yang maghrib, karena ya itu tadi pertukaran antara siang dan malam itu banyak seton yang ada. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Nanti saya akan buat video lagi dengan cerita yang lebih serem lagi. Bye bye.